Pagi ini kita akan bersama-sama membuka dari Injil Yohanes. Hari ini tidak banyak kursi yang kosong karena sudah dengar teguran Pak Jimmy berarti minggu lalu ya. Mari buka bersama Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke 16 sampai dengan ayat 18 kita akan membaca. Ayat 16 kita baca bersama, kemudian ayat 17 pria membaca dan ayat 18 wanita yang membacanya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sama-sama 1, 2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Wanita, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Allah Tunggal. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Kami makin merenungkan Injil Yohanes khususnya pasal yang ketiga ini. Kiranya Tuhan bawa kami untuk boleh makin melihat lagi rahasia firman Tuhan. Kami yang terlalu gelap pikirannya ini, yang tidak mampu untuk menerobos, untuk melihat kedalaman firman-Mu. Kiranya terang Roh Kudus memimpin kami siang hari ini, sehingga kami boleh melihat siapakah Allah yang kami sembah, kasih-Nya yang begitu besar, dan apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan tolong berkatilah jemaat-Mu, jangan biarkan ya Tuhan kami tidak diisi dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan perlengkapi hamba-Mu, kiranya Tuhan yang bekerja, kiranya Tuhan yang beranugerah dan berbelas kasihan bagi kami di tempat ini, bagi kami umat-umat-Mu yang Engkau sudah tebus. Mohon belas kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya saudara-saudara sekalian, minggu yang lalu atau lebih tepatnya 2 minggu yang lalu kita sama-sama merenungkan Yohanes 3 ayat yang ke 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi hari ini saya berpikir kita akan selesai sampai di ayat yang ke-21. Tapi di dalam persiapan perenungan kita akan merenungkan sampai ayat yang ke-18 saja. Bapak Ibu sekalian, 2 minggu yang lalu kita sudah melihat tentang bagaimana Tuhan Yesus menggiring, bagaimana Tuhan Yesus menuntun dan memimpin Nikodemus untuk percaya kepada dirinya. Nikodemus mengalami masalah, bukan masalah intelektual, bukan masalah rasional, tetapi masalah iman, masalah percaya. Maka Yesus ingin menguatkan Nikodemus sehingga dia boleh percaya terhadap apa yang Yesus saksikan. Nah, Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang punya otoritas sekaligus kasih. Ini yang 2 minggu lalu kita lihat. 2 hal yang tidak bisa dipisahkan dari Kristus. Yaitu di satu sisi ada otoritas, tetapi di sisi yang lain juga ada kasih. Ada kuasa dan ada kasih Allah yang nyata di dalam Kristus. Kekristenan jikalau hanya menekankan otoritas dan kuasa, maka itu akan menjadi agama yang dipimpin oleh ketakutan. Tetapi itu bukan kekristenan. Kekristenan bukan agama yang dipimpin oleh ketakutan, karena bukan hanya otoritas, melainkan juga ada kasih. Namun kalau tidak ada otoritas, hanya ada kasih, maka kekristenan menjadi agama yang sama sekali tidak ada tuntutan untuk hidup kudus, tuntutan untuk hidup di dalam moral yang benar. Yang ada seolah-olah manusia yang menjadi senter, manusia yang menjadi utama, manusia yang justru menjadi seperti Allah dan Allah yang menjadi hamba. Nah, maka saudara-saudara sekalian, Alkitab justru menyatakan Allah menyatakan diri di dalam kuasa sekaligus juga di dalam kasih. Dan inilah yang Yesus nyatakan kepada Nikodemus. Yesus mengatakan di dalam otoritasnya dia sebagai saksi yang sejati. Ini yang pertama kita sudah sempat melihatnya. Dia adalah saksi yang sejati, saksi yang benar. Karena hanya Yesus yang menyatakan hal-hal sorgawi. Hanya Yesus yang menyatakan tentang siapakah Allah. Kenapa demikian?
Kenapa hanya dia yang punya otoritas? Kenapa hanya dia yang punya kualifikasi? Karena dia adalah Allah yang kekal, yang selalu bersama dengan Bapa. Nah, maka Yesus mengatakan, kami mengetahui, kami melihat, dan kami saksikan kepadamu. Hanya Yesus satu-satunya yang menyaksikan tentang siapakah Allah yang sejati. Maka dia layak dipercaya, dia layak untuk kita ikuti, dia layak untuk kita terima apa yang dia saksikan. Karena dia berasal dari Bapa. Tidak ada yang lebih berotoritas tentang hal sorgawi selain Kristus. Tidak ada yang lebih berotoritas tentang hal mengenai siapakah Allah selain yang Yesus beritakan. Nah, kemudian yang kedua yang kita lihat, Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Inilah otoritas yang berikutnya. Yesus mengatakan, aku adalah anak manusia yang turun dari sorga ke dalam dunia. Yesus adalah anak manusia, bukan sekedar dia manusia biasa, tetapi dia adalah raja yang kekal. Figur anak manusia kita sudah sempat lihat di dalam perjanjian lama, yaitu dalam kitab Daniel. Figur anak manusia, ya mungkin bagi yang membawa HP di kebaktian kedua ini sudah 2 atau 3 kali tadi berbunyi. Harap boleh dicek, mungkin orangnya juga berbeda, tetapi mari kita perhatikan HP-nya sehingga tidak mengganggu pemberitaan firman Tuhan dan jalannya ibadah. Baik, yang kedua, Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Berarti dia bukan cuma manusia biasa, tetapi dia adalah raja yang kekal. Dia adalah raja yang kemuliaannya dan kuasanya tidak akan pernah berakhir. Maka kita layak untuk percaya, kita layak untuk ikut, kita layak untuk serahkan hidup kepada Kristus. Karena dialah raja yang kekal. Artinya hidup kita akan terpelihara, hidup kita akan terus disertai karena Yesus adalah raja yang kekal. Ini yang Yesus ingin dorong Nikodemus untuk percaya terhadap siapakah dia. Ada 2 lagi identitas yang Yesus nyatakan. Selain dia anak manusia, dia juga adalah juru selamat. Karena dia anak manusia yang turun ke dalam dunia, tetapi untuk dipermuliakan, untuk kembali ditinggikan, jalannya lewat kayu salib. Jalannya lewat penghinaan. Jalannya lewat justru kematian. Inilah yang Yesus katakan, dia menyamakan dirinya seperti kisah yang ada di dalam perjanjian lama, yaitu ketika orang Israel dipagut oleh ular. Dan kemudian mereka penuh dengan segala bisa ular yang mematikan, maka Tuhan menyuruh untuk supaya Musa membuat ular tembaga yang digantung di atas tiang, sehingga semua yang melihatnya akan selamat. Semua yang kena bisa ular yang mematikan, waktu mereka lihat, pandang ular tembaga yang digantung itu, maka mereka akan mendapatkan keselamatan. Maka Yesus mengatakan, aku anak manusia yang turun, tetapi jalan untuk aku dimuliakan adalah melalui digantung di atas kayu salib. Maka dia bukan hanya sekedar raja yang kekal, tapi dia juga adalah juru selamat dunia. Karena daripadanya kita bisa mendapatkan keselamatan. Maka Yesus mengatakan ada otoritas, tapi juga ada kasih karena dia berkorban di atas salib. Dan yang terakhir, Yesus menyatakan bahwa kasih Allah menjadi nyata karena dia adalah anak tunggal Allah yang diutus ke dalam dunia. Inilah ayat yang ke-16 yang tadi kita sudah baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara-saudara sekalian, kita dari beberapa kali khotbah terus kembali ke ayat 16. Terus kembali ke ayat 16, karena ini adalah inti, core dari Yohanes pasal yang ketiga ini. Nah, maka saudara-saudara sekalian, Yesus pada puncaknya mengatakan, kasih Allah menjadi nyata di dalam dirinya, karena dia adalah anak tunggal Allah yang datang ke dalam dunia, menyatakan kasih Bapa. Makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Bukan sekedar
kasih yang secukupnya, kasih yang seadanya. Kita yang seringkali mengasihi Tuhan seadanya, kita yang seringkali melayani Tuhan secukupnya, tetapi Tuhan tidak pernah mengasihi kita dengan kasih yang seadanya. Makanya tadi kita menyanyikan lagu yang kedua dengan judul Kasih yang Melampaui Akal. Kasih Tuhan selalu melampaui. Maka kasih yang melampaui itu, kasih yang di atas dari segala-galanya itu dinyatakan dengan datangnya Sang Anak Allah yang tunggal. Maka ada otoritas, ada kasih Allah. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena dua hal ini, karena otoritas dan karena kasih, maka Yesus mengajak Nikodemus. Yesus juga ajak kita semua pembaca dari Injil Yohanes ini untuk percaya kepadanya, untuk serahkan hidup kepadanya, untuk ikut Dia, untuk memegang terus pimpinan dari Yesus. Inilah percaya. Maka sekali lagi, kenapa mesti percaya? Karena di dalam Yesus ada kuasa, tapi sekaligus ada kasih. Kuasa kasih Allah. Inilah yang harusnya menarik kita untuk percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan lebih jauh tentang apa itu percaya. Ada 3 hal yang kita akan renungkan lebih jauh, yaitu apa itu percaya. Dari tadi kita bicara tentang percaya, tetapi apa itu percaya? Apa maksudnya percaya? Kemudian yang kedua, kita akan merenungkan tentang apa yang menjadi inti dari kepercayaan kita. Karena seringkali bicara percaya, tapi kita mesti tanya, apa yang engkau percaya? Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu apa yang mendorong kita sehingga kita bisa percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mulai dulu dari yang pertama, yaitu apa itu percaya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ada penjelasan tentang doktrin keselamatan yang sangat penting, yaitu tentang kelahiran baru dan iman. Nah, hari ini saya ingin bahas bagian ini lebih doktrinal dari biasa. Tapi mari kita belajar untuk memperhatikan, untuk menyimak, dan untuk minta Tuhan bicara melalui penyampaian doktrin ini. Sehingga bukan hanya pikiran kita, tapi juga hati kita boleh penuh syukur di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat konteks dari Yohanes pasal 3, maka pertama-tama Yesus bicara kepada Nikodemus tentang lahir baru. Waktu Nikodemus datang kepada Yesus, Nikodemus mengatakan, "Engkau guru yang diutus Allah. Kami mau belajar daripadamu." Kira-kira itu yang ada di dalam hatinya Nikodemus. Tetapi sebelum Nikodemus melanjutkan pembicaraannya, Yesus langsung mengatakan, "Engkau harus dilahir barukan." Nah, setelah Yesus bicara tentang kelahiran baru di dalam beberapa ayat, sisa dari Yohanes pasal 3 bicara tentang percaya. Nah, maka apakah Yesus sudah tidak lagi bicara tentang lahir baru? Apakah Yesus ganti topik? Apakah Yesus sudah lupa dia bicara tentang lahir baru, tiba-tiba berubah menjadi percaya? Karena yang menjadi inti dari ayat 11 sampai ayat 18 itu adalah kata percaya. Ada 7 kali kata percaya paling tidak muncul di situ untuk menjadi penekanan bahwa ini adalah hal yang penting untuk direnungkan. Nah, saudara, kalau di dalam Alkitab ketika kita membaca, kalau kita temukan kata yang berulang, maka biasanya itu adalah penekanan yang ingin penulis sampaikan kepada kita. Nah, penekanan yang di sini adalah tentang percaya. Nah, kalau begitu apa hubungannya antara percaya dengan lahir baru? Tidak mungkin Yesus tiba-tiba pindah topik dan dia sudah lupa tentang kelahiran baru. Pasti ada kaitannya. Nah, ini yang kita ingin sama-sama melihat. Saudara-saudara sekalian, orang yang lahir baru itu adalah karya dari Roh Kudus. Tidak ada orang yang bisa lahir baru tanpa karya Roh Kudus. Dan berapa persen kalau ditanya karya Roh Kudus? 100%. Tidak ada campur tangan manusia. Ini adalah pekerjaan Tuhan tanpa ada campur tangan manusia. Nah, saudara, biasanya orang akan mengatakan bahwa orang Kristen itu diselamatkan seperti orang Kristen itu seperti orang yang ada di dalam lautan.
Di dalam lautan dia sudah hanyut, dia sudah mau hampir tenggelam, tetapi tangannya masih diangkat, melambai, sehingga ada yang lihat dan kemudian tolong dia, tarik dia. Nah saudara, ini adalah ilustrasi yang tidak tepat, ilustrasi yang keliru. Kenapa? Karena orang Kristen bukan seperti ini keadaannya sebelum dia terima Yesus. Sebelum dia terima Yesus, keadaannya adalah dia mati di bawah dasar laut. Dia tidak dapat berespon. Orang mati tidak mungkin berespon. Orang mati tidak mungkin bisa melambaikan tangannya. Orang mati tidak bisa mungkin memohon pertolongan. Jadi, kenapa kita bisa percaya? Kenapa kita bisa ikut Tuhan? Karena dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus. Maka saudara-saudara sekalian, Roh Kuduslah yang bekerja untuk membuat kita bisa hidup kembali. Dari mati jadi hidup. Dari mati rohani menjadi hidup di dalam Kristus. Ini sepenuhnya karya Roh Kudus. Dengan demikian saudara-saudara sekalian, kita dapat mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa teologi reform sangat menekankan pekerjaan Allah sepenuhnya? Karena supaya kemuliaan kembali kepada Kristus. Kalau kita katakan manusia ada andil 50% pekerjaan saya, 50% lagi pekerjaan Yesus. Atau ya tambah sedikitlah, pekerjaan saya jadi kurang hanya 40%, pekerjaan Yesus, pekerjaan Tuhan Roh Kudus 60%. Nah saudara, ini adalah keliru. Seluruhnya pekerjaan Tuhan. Maka inilah lahir baru. Nah sekarang, kenapa Yesus pindah dari lahir baru kepada pertanyaan untuk percaya? Karena di sini Yesus ingin tuntut respon dari Nikodemus. Yesus ingin menuntut juga respon dari kita yang membaca Injil Yohanes ini. Percaya berarti adalah tanda, percaya berarti adalah bukti, percaya menyertai kita yang sudah lahir baru. Jadi orang yang lahir baru adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ada seorang teolog namanya John Murray, dia mengatakan bahwa tidak mungkin orang yang sudah lahir baru tetapi ketika Injil diberitakan kemudian dia tolak, itu mustahil. Sebaliknya, tidak mungkin juga orang yang belum lahir baru kemudian setelah Injil datang dia bisa terima, itu juga mustahil. Nah maka saudara-saudara sekalian, semuanya adalah karya Tuhan, yaitu kelahiran baru. Dan dari kelahiran baru kita dituntut untuk berespon. Maka di sini Yesus ingin menuntut Nikodemus untuk berespon. Tapi mungkin sampai di sini mungkin ada yang berpikir juga, bukankah di bagian lain Paulus mengatakan bahwa iman adalah karunia Allah. Ini dikatakan di dalam Efesus. Engkau diselamatkan bukan oleh perbuatan manusia, tetapi oleh kasih karunia. Engkau diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah kalau begitu berarti iman juga dari Tuhan. Kenapa di sini Yesus mesti tuntut Nikodemus untuk beriman? Nah saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab iman ada dua sisi. Sisi yang pertama ini yang ditekankan oleh Paulus. Iman dikontraskan dengan perbuatan baik. Iman anugerah Tuhan, bukan perbuatan baik yang menyelamatkan engkau, sehingga dengan demikian segala kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi di sisi lain, iman juga adalah tuntutan untuk engkau percaya kepada Kristus. Iman juga termasuk tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Jadi di satu sisi anugerah, tapi juga di sisi yang lain Tuhan ingin tuntut engkau untuk percaya. Nah ini yang dibahas oleh Yohanes. Yohanes ingin untuk kita melihat bahwa Tuhan menuntut kita agar kita percaya. Ini adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Engkau harus buat keputusan di hadapan Tuhan. Anak manusia datang, maka karena dia datang, manusia cuma terbagi dua. Yaitu manusia yang mau percaya atau manusia yang menolak. Manusia yang mau serahkan hidup kepada sang anak manusia, atau manusia yang mau tolak
dan tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, maka saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 18, Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Karena ia tidak percaya. Maka saudara-saudara sekalian, hukuman diberikan karena asumsinya ada tanggung jawab manusia. Hukuman tidak mungkin diberikan kalau tidak ada tanggung jawab. Hukuman tidak mungkin diberikan kalau tidak ada tuntutan bagi manusia. Kalau manusia tidak dituntut, bagaimana bisa dihukum? Kalau tidak dituntut tapi dihukum oleh Tuhan, berarti justru ini adalah ketidakadilan dari Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak adil. Tuhan kita Tuhan yang adil. Maka Dia tuntut kita untuk percaya. Maka kita harus berespon. Nah, saudara-saudara sekalian, maka apa itu percaya? Percaya itu adalah dari hati kita. Percaya itu adalah dari komitmen kita. Percaya itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Yesus tidak tuntut Nikodemus untuk lahir baru. Ayo kamu sekarang harus lahir baru. Tidak. Yesus mengatakan, engkau harus dilahirbarukan. Tetapi yang melahirbarukan roh yang bekerja seperti angin. Tapi yang Yesus tuntut kepada Nikodemus adalah percaya. Barang siapa percaya. Yesus mengundang Nikodemus untuk percaya. Untuk percaya. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita berespon di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak akan mengatakan bahwa, oh saya ini tidak percaya. Kenapa? Karena Tuhan tidak gerakan hati saya. Karena ada orang-orang yang biasanya mengatakan demikian. Saya tidak percaya. Kenapa? Karena belum waktunya, belum waktu Tuhan kok. Saya belum bertobat. Kenapa? Karena Tuhan belum menggerakkan saya untuk bertobat. Saya belum melayani, saya belum ikut Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan belum mendorong saya untuk mengikuti Dia. Saudara, ini adalah salah. Ini adalah keliru. Engkau mau melemparkan tanggung jawabmu kepada Tuhan. Engkau harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jangan lemparkan tanggung jawabmu kepada Tuhan. Justru Tuhan ingin tanya. Justru Tuhan ingin tuntut. Justru Tuhan undang. Mari percaya kepadaku. Maukah engkau untuk percaya? Maukah engkau untuk bertobat? Maukah engkau untuk melayani? Engkau harus buat keputusan di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita keliru bahwa percaya kita serahkan kembali kepada Tuhan. Kenapa orang tidak percaya? Oh, karena Tuhan belum gerakan hatinya. Ini salah. Tuhan tuntut engkau untuk percaya. Tuhan mau engkau untuk berespon di hadapannya. Ini yang menjadi penekanan dari Yohanes pasal 3 dan juga pasal-pasal lainnya. Makanya di akhir dari Injil Yohanes, Yohanes sendiri yang menulis dengan mengatakan, seluruh Injil ini ditulis supaya engkau percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, maka saudara-saudara sekalian, mari kita percaya kepada Kristus karena Dia yang layak dipercaya. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, percaya bukan hanya terjadi sekali dalam hidup. Mungkin banyak orang yang sudah mengaku, saya percaya kepada Yesus. Kapan percaya? Oh, itu 20 tahun lalu. Waktu saya ikut KKR, makanya saya percaya. Kapan percaya? Oh, waktu beberapa tahun yang lalu saya ikut kebaktian Pendeta Stephen Tong. Di situ saya percaya. Saudara, percaya bukan hanya sekali di dalam hidup ini. Tapi teologi Reform menekankan percaya berarti juga terus-menerus di dalam hidup ini. Percaya bukan hanya untuk pembenaran, percaya juga untuk pengudusan. Kita hanya bisa makin kudus hidup kita kalau kita percaya kepada Kristus. Esensi dari orang Kristen itu adalah orang percaya. Bukan berarti dia cuma percaya sekali, tetapi terus-menerus percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak bertumbuh di dalam percaya, maka Alkitab mengatakan, engkau tidak akan bisa menikmati hidup yang kekal. Sekali lagi,
Kalau engkau tidak bertumbuh di dalam percaya, maka engkau tidak bisa menikmati hidup yang kekal. Loh, kan saya sudah percaya kepada Tuhan yang lalu, berarti saya bisa hidup kekal nanti. Itu betul. Tetapi kalau engkau tidak bertumbuh di dalam percaya saat ini, di dunia ini, maka engkau tidak akan bisa menikmati hidup kekal di dunia ini. Padahal Tuhan sediakan hidup yang kekal itu juga di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, orang Kristen adalah orang yang Tuhan sediakan, anugerahkan hidup kekal di dunia ini. Bagaimana bisa? Apa maksudnya hidup kekal di dunia ini? Bukankah saya di dunia ini cuma hidup sementara? Bukankah saya di dunia ini cuma hidup 70-80 tahun? Kenapa dibilang di dunia ini bisa merasakan hidup kekal? Hidup kekal nanti setelah mati. Tapi saudara-saudara sekalian, justru hidup kekal sudah dimulai sekarang. Kenapa bisa? Maksudnya adalah di dalam dunia ini kita bisa mengalami hidupnya Allah. Hidup Allah boleh kita nikmati. Allah adalah Allah yang kekal. Maka kekekalan yang dari Allah diberikan kepada kita. Kita bisa nikmati di dalam dunia ini. Sekarang ini, di tengah-tengah tubuh yang berdosa ini. Kita bisa nikmati hidupnya Tuhan. Hidup yang seperti Kristus. Inilah rancangan Tuhan bagi kita. Saudara, Tuhan mau kita selamat bukan supaya kita masuk surga saja. Ini pengertian yang sempit, ini pengertian yang keliru. Kita selamat bukan supaya hanya masuk surga, tapi kita selamat supaya kita jadi seperti Kristus. Jadi seperti Kristus. Gambar rupa Kristus makin nyata di dalam kita. Kita makin dewasa di dalam Kristus. Karakter Kristus, kekudusan, kasih, kebenaran, keadilan, belas kasih makin nampak di dalam hidup kita. Inilah hidup kekal, saudara. Hidup kekal berarti keegoisan, kesombongan, kepentingan diri, kebohongan, kejahatan, kedengkian, kecemaran, iri hati. Itu semua makin lama makin tergeser. Itu semua adalah bagian dari hidup yang binasa. Itu bukan rancangan Tuhan. Justru Tuhan selamatkan kita, saudara-saudara sekalian, supaya kita lepas dari hidup yang sama sekali hancur dan tidak ada artinya itu. Mari kita percaya kepada Tuhan, sehingga hidup kita boleh makin serupa dengan Kristus, dan dengan demikian kita bisa menikmati hidup yang kekal itu. Menikmati hidupnya Kristus di dalam diri kita. Maka iman itu adalah sarana untuk kita mengakses seluruh benefits, seluruh kemuliaan Kristus di dalam hidup kita. Maka makin kita beriman, saudara-saudara sekalian, makin kita menikmati hidup yang kekal itu. Mari jadi orang Kristen yang bukan hanya sekedar berpikir bahwa yang penting saya masuk surga. Kalau dengan demikian engkau tidak akan menjadi orang Kristen yang menjadi berkat bagi orang lain. Kalau demikian maka engkau akan menjadi orang Kristen yang dikatakan spiritual lethargic. Orang Kristen yang terlihat begitu lemas, orang Kristen yang tidak ada vitalitas, orang Kristen yang tidak ada arah hidupnya, dan sama sekali tidak bisa membawa orang lain untuk ditarik kepada Tuhan. Itu bukan hidup yang Tuhan mau. Itu bukan hidup yang kekal. Maka mari kita terus ikut, mari kita terus percaya, mari kita terus kenal, mari kita terus serahkan diri kita kepada Kristus. Dengan demikian kita bisa menikmati hidup yang kekal. Bagaimana kita bisa makin percaya, bagaimana kita bisa makin ikut, bagaimana kita bisa makin serahkan hidup kita. Mari kita terus beribadah. Mari kita belajar firman. Mari kita renungkan kebenaran. Mari kita berkomunitas dengan saudara seiman. Makanya kenapa gereja menyediakan KTB, sehingga kita bisa punya komunitas saudara seiman, dan kita bisa makin menikmati kelimpahan firman. Dengan demikian kita bisa makin hidup serupa Kristus. Saudara-saudara sekalian, mari jangan berkumpul, mari jangan kita berrelasi dengan orang-orang yang tidak percaya. Kalau demikian maka engkau akan menjadi seperti sekam. Kalau dengan demikian hidupmu justru akan
ditarik kepada hidup yang seperti demikian. Mari justru hidup seperti Kristus. Mari bertumbuh dalam iman. Mari belajar firman sehingga engkau terus bertumbuh di dalam kebenaran, kenal Kristus, mau percaya, mau mengasihi, dan mau ikut Dia. Itulah keseluruhan dari apa yang dimaksud dengan percaya. Jadi apa itu percaya? Percaya berarti kita mau makin ikut Kristus, mengasihi Dia, sehingga akhirnya kita bisa makin serupa Kristus, dan hidup kita adalah hidup yang kekal yang kita bisa nikmati. Inilah hal yang pertama, saudara-saudara sekalian. Mari kita percaya. Kedua kita akan melihat tentang apa yang menjadi inti atau isi atau konten dari percaya kita, dari iman kita. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 17 dikatakan, mari kita lihat bersama ayat 17. Dan mari sekali lagi kita membacanya. 1, 2, ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara-saudara sekalian, inilah konten dari iman kita. Kalau begitu, apa yang bisa diringkas dari ayat 17 ini? Isi dari iman kita adalah tentang janji Tuhan. Tuhan berjanji, inilah inti iman kita. Maka yang kita pegang itu janji Tuhan. Yang kita sandar itu janji Tuhan. Janji Tuhan yang intinya tentang kasih Allah. Tentang Allah yang mau selamatkan kita, bukan mau menghukum kita. Sekali lagi, Allah yang mau selamatkan kita, bukan mau menghukum kita. Saudara, Alkitab mengatakan, Tuhan tidak pernah ingin ada yang binasa. Itu sangat jelas. Maka Tuhan adalah kasih karena Dia tidak mau ada satupun yang binasa. Saudara, di dalam Yeremia pasal 48 ada satu hal yang menarik. Ada bangsa yang seringkali melawan bangsa Israel. Dan mereka bangsa yang tidak takut Tuhan. Namanya adalah bangsa Moab. Nah, bangsa Moab dikatakan bahwa Tuhan begitu marah kepada mereka. Sampai-sampai dikatakan, aku ingin memuntahkan engkau bangsa Moab. Saking Tuhan begitu marah dengan bangsa ini. Tetapi beberapa ayat berikut muncul yang menarik adalah dikatakan, aku meratap untuk engkau Moab. Saudara, ini sangat sulit untuk dibayangkan. Apakah kita berpikir kok Tuhan ini tidak konsisten? Tadi katanya sangat marah, tapi kenapa ini meratap? Ini adalah kuasa kasih Allah. Dia punya otoritas, punya kebenaran, punya kekudusan, maka Dia marah terhadap dosa, mau menghukum orang yang berdosa. Tapi di satu sisi ada kasih Allah, maka Dia tidak mau Moab ini binasa. Aku meratap karena engkau Moab. Bukankah Yesus juga pernah demikian? Yesus mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau seperti anak ayam yang mau dikumpulkan oleh induk ayam, tapi engkau terus lari. Aku berusaha untuk mengumpulkan engkau, aku berusaha untuk membawa engkau kembali, tapi engkau terus meninggalkan aku. Makanya tadi di dalam pembacaan kita di surat Roma dikatakan bahwa sebagian orang Israel Tuhan tolak. Tetapi sebenarnya ada tujuan lain, yaitu supaya mereka akhirnya menjadi seolah-olah iri, lihat, loh kok bangsa lain bisa kembali kepada Tuhan. Sehingga akhirnya mereka pun boleh kembali kepada Tuhan. Nah, ini rahasia yang Paulus pahami di Roma. Paulus rindu, aku mau supaya bangsaku ini selamat. Bahkan tidak apa-apa aku binasa. Ini mirip seperti Musa. Yang penting bangsaku selamat. Nah, Paulus merenungkan hal ini, maka dia simpulkan, oh, ternyata rancangan Tuhan sementara biarkan Israel ada yang terbuang, tapi supaya mereka boleh kembali nantinya kepada Tuhan. Karena lihat, bangsa lain ternyata menjadi bagian dari umat Tuhan. Nah, kita balik lagi ke sini, maka saudara-saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa, penuh wibawa, tapi Dia juga penuh cinta kasih. Maka saudara, kalau engkau terus hidup di dalam dosa, Tuhan di satu sisi mengatakan, aku tidak suka dengan hal ini.
Aku akan menghukum, tapi di sisi yang lain Tuhan begitu mencintai engkau. Mari kembali kepada Tuhan, karena Dia masih mengasihi engkau. Inilah yang Tuhan nyatakan. Dia begitu penuh dengan kasih dan Dia tidak mau ada satu orang pun yang binasa. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau begitu apa jaminannya? Apa garantinya? Apa pegangannya sehingga Tuhan itu janjinya pasti tidak akan dilupakan, sehingga janjinya pasti terlaksana? Di ayat 17 dikatakan, karena Ia mengutus anaknya yang tunggal. Pegangannya itu adalah anaknya yang tunggal, saudara-saudara sekalian. Itu jaminannya. Yesus tidak menjamin janjinya dengan hal materi. Yesus tidak jamin janjinya dengan hal-hal duniawi. Yesus janjinya dijamin dengan anaknya yang tunggal. Maka tidak mungkin dia akan meninggalkan kita. Tidak mungkin janjinya tidak akan terlaksana. Tidak mungkin Dia akan melupakan umatnya. Maka di dalam surat Roma Paulus mengatakan, Dia yang sudah tidak menyayangkan anaknya. Seolah-olah Bapa di sorga tidak menyayangkan anaknya. Seolah-olah. Kenapa? Karena Dia berikan. Karena Dia utus anaknya ke dalam dunia. Dunia yang mana? Dunia yang berdosa. Di situ Dia diutus. Seolah-olah Bapa tidak menyayangkan anaknya. Maka kalau sampai sudah sejauh demikian, maka pasti entah itu penganiayaan, entah itu penindasan, entah itu kuasa kematian, entah itu kuasa maut, entah itu kuasa yang ada di atas atau yang ada di bawah, malaikat, apapun itu, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Inilah janji Tuhan. Nah, maka saudara-saudara sekalian, apa isi dari iman kita? Isi dari iman kita adalah kita pegang janji Tuhan yang dijaminkan oleh anaknya yang tunggal. Dan inti dari janji Tuhan itu bahwa Dia mau supaya kita selamat, bukan binasa. Selamat sekali lagi bukan cuma bicara selamat dari hukuman maut, tetapi juga selamat di dalam dunia ini, yaitu menikmati hidup yang kekal di dunia ini. Makanya tema dari speak kita kali ini, mari saudara kita ikut speak sehingga kita bisa kenal Kristus. Tema dari speak kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Itu berarti bicara tentang hidup yang kekal yang dialami oleh umat Tuhan di sini dan sekarang. Hidup yang serupa dengan Kristus. Ini janji Tuhan. Tuhan mau engkau menjadi seperti anaknya yang tunggal. Inilah kenapa Yesus datang ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia bukan cuma sekedar supaya kita masuk surga. Bukan sekedar itu. Tapi supaya engkau boleh keluar dari kegelapan. Engkau hidupmu diubahkan. Engkau lepas dari kecemaran. Engkau punya tujuan, kehendak, dan arah hidup yang beda dengan hidup dunia. Maka mari saudara-saudara sekalian, kita pegang janji Tuhan. Kita sandar kepada janji Tuhan. Maka ini adalah kabar baik. Kabar baik bukan hanya bagi orang yang belum percaya, tapi juga bagi orang yang sudah percaya. Bagi orang yang belum pernah percaya kepada Kristus, ini kabar baik. Karena tidak ada Allah di dunia ini yang berjanji, tidak ada. Hanya ada satu Allah yang berjanji, yaitu Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Yang Bapa berjanji untuk memberikan keselamatan melalui anaknya yang tunggal lewat karya Roh Kudus. Hanya Allah Tritunggal Allah yang berjanji. Karena cuma Dia satu-satunya Allah yang hidup. Kalau engkau belum percaya kepada Yesus, kalau engkau belum percaya kepada janji Tuhan, mari hari ini sadar. Tidak ada Allah yang pernah berjanji selain Yesus Kristus. Selain Allah Tritunggal. Mari percaya kepadanya karena Dia Allah yang hidup. Allah yang lain, Allah yang mati. Maka tidak pernah ada janji kecuali satu saja. Allah yang kita kenal di dalam Kristus. Maka ini kabar baik. Mari pegang janjinya. Dia tidak mau engkau binasa. Dia mau engkau selamat. Bukan cuma selamat dari maut. Bukan cuma selamat dari api neraka. Tetapi hidupmu saat ini menikmati hidup yang kekal. Ini kabar baik. Tapi ini juga kabar baik bagi kita yang sudah percaya. Ini juga kabar baik bagi kita.
Injil bukan hanya untuk orang yang belum percaya. Injil juga adalah untuk orang yang sudah percaya. Mari kita disegarkan, mari kita dihidupkan oleh Injil. Saudara, kalau kita dengar Injil Kristus terus kita cuma katakan, itu sudah sering saya dengar. Itu hal yang usang. Saudara, engkau tidak akan pernah berarti membiarkan hidupmu dihidupkan oleh Tuhan. Engkau berarti akan terus berada di dalam kedinginan. Engkau akan berarti terus berada di dalam kegelapan. Karena dingin selalu dekat dengan gelap. Tetapi kalau engkau mau hatimu disegarkan, diterangi, dibakar oleh Injil, mari berikan hatimu kepada Injil Kristus. Injil, janji Allah, keselamatan juga bagi orang yang sudah percaya. Saudara-saudara sekalian, saya coba kaitkan dengan konteks kita saat ini. Zaman kita, saya mulai dengan ada seorang teolog yang bernama David Wells. David Wells membuat beberapa seri buku, sudah diterjemahkan di Momentum. Buku yang terakhir judulnya adalah God in the Whirlwind, Allah di pusaran badai topan. Nah, maka dia mengatakan dia mengobservasi dunia barat. Ini observasi kira-kira 10 tahun lalu. Berarti sekarang sudah lebih parah lagi. Dia mengatakan dia melihat satu paradoks. Di satu sisi dunia barat makin berkembang. Di satu sisi dunia barat pendidikan makin lebih baik, ekonomi makin maju. Nah, memang setelah Covid jadi beda ceritanya. Tetapi saat itu ekonomi makin maju. Kemudian orang-orang tinggal di tempat yang nyaman. Pekerjaan juga memberikan penghasilan yang lebih dari cukup. Tapi dia lihat ada satu paradoks. Apa itu? Kenapa makin banyak orang, khususnya anak muda, di zaman itu mengatakan mereka banyak mengalami mental health crisis. Apalagi zaman sekarang setelah pasca Covid sampai saat ini. Begitu banyak mental health crisis. Memang mungkin ada masalah medis, tetapi selain daripada masalah medis, David Wells mengatakan ini paradoks yang aneh. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa? Maka dia mengatakan jawabannya satu. Karena engkau tidak pegang janji Tuhan. Tidak pegang janji Tuhan. Kenapa orang bisa penuh dengan ketakutan? Kenapa orang bisa penuh dengan kekhawatiran? Kenapa orang bisa ada anxiety, kegelisahan, sampai akhirnya depresi? Karena tidak ada pegangan. Saudara, ada seorang ahli yang mencoba mengaitkan antara zaman postmodern dengan keadaan mental health crisis. Ini lebih baru lagi, kira-kira tahun 2018 kalau tidak salah. Dan dia mengatakan bahwa salah satu hal yang membuat banyak orang naik mental crisisnya di tahun-tahun belakangan ini karena kita sudah ada di zaman postmodern. Apa itu zaman postmodern? Zaman di mana orang mengatakan tidak ada lagi kebenaran yang absolut. Tidak ada lagi kebenaran yang kokoh. Tidak ada lagi kepastian akan kebenaran. Yang ada kebenaran relatif. Yang ada yang aku pikir benar, belum tentu kamu juga pikir itu benar. Tidak apa-apa. Mari kita punya pendapat yang berbeda-beda. Ini kebenaran relatif. Nah, maka saudara-saudara sekalian, ini bukan penulis Kristen, tapi dia mengaitkan gejala ini dan dia memberikan kesimpulan bahwa kembali lagi, karena sudah tidak ada absolute truth. Maka apa yang David Wells simpulkan, ternyata disimpulkan juga oleh orang yang tidak percaya Tuhan. Ahli yang lain menyimpulkan demikian. Tidak ada absolute truth. Hanya bedanya David Wells mengatakan absolute truth itu ada di dalam Kristus. Dan jauh sebelum David Wells, John Calvin mengatakan, hai orang percaya, engkau harus punya firm and certain knowledge. Pengetahuan yang pasti dan kokoh terhadap apa? Janji Tuhan. Terhadap apa? Allah yang mengasihi. Terhadap apa? Allah yang tidak mau engkau binasa. Allah yang mau berikan hidup yang rancangannya baik. Allah yang mau memberikan hidup yang engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Mari punya firm and certain knowledge of it. Mari punya pengetahuan, tapi bukan hanya pengetahuan pastinya. Hati yang mau berpegang teguh kepada
hal yang pasti dan kokoh, yaitu janji Tuhan. Nah, maka mari saudara-saudara sekalian, kita boleh diingatkan, kita boleh dikuatkan, disegarkan bahwa inilah isi dari janji Tuhan kepada kita, yaitu Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Tapi kalau ada orang yang tanya, kenapa bisa ada bangsa-bangsa yang dihakimi? Kenapa bisa ada bangsa-bangsa yang dihukum? Jawabannya, Tuhan tidak ingin mereka dihukum. Tapi kenapa mereka mesti dihukum? Karena mereka sendiri yang memilihnya. Karena mereka sendiri yang keraskan hatinya. Makanya di ayat 18 dikatakan, bagian yang kedua, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Barang siapa tidak percaya. Kenapa? Karena ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Berarti siapa yang bawa dia di dalam penghukuman? Bukan Tuhan pertama-tama, tetapi diri sendiri. Orang yang tidak mau percaya, orang yang tidak mau serahkan hidup bagi Kristus, engkau berarti menaruh hidupmu di dalam penghukuman. Tuhan nanti ketika datang kedua kali pasti tentu saja ada penghukuman, pasti ada penghakiman yang adil. Tetapi sebelum itu datang, engkau yang memilih sendiri. Engkau yang mau menaruh dirimu di dalam penghukuman. Nah, maka saudara-saudara sekalian, mari jangan ambil keputusan yang bodoh. Mari jangan ambil keputusan yang merusak hidupmu. Mari ambil keputusan yang benar, yang sesuai firman, yang berdasarkan cinta kasih Tuhan. Mari percaya, mari kembali kepadanya. Sehingga engkau tidak berada di bawah hukuman, tapi berada di bawah kasih karunia Allah. Menikmati hidup yang kekal, bukan menikmati, bahkan tidak ada istilah menikmati, tetapi mengalami kebinasaan. Namanya hidup yang binasa bukan menikmati, tetapi mengalami kebinasaan. Engkau akan mengalami hidup yang sesuai rancangan Tuhan, manusia yang sejati yang Tuhan rencanakan. Tapi kalau engkau binasa, engkau tidak masuk kepada rancangan manusia yang seharusnya. Mari ambil keputusan yang benar. Mari datang kepada Kristus. Mari percaya kepadanya. Bagi siapa yang belum percaya, pasti ini kabar baik. Yang sudah percaya, ini juga kabar baik. Mari hold on. Mari bersandar. Mari kita punya pegangan. Mari kita ada assurance. Mari kita ada shelter. Tapi itu semua datang dari Kristus. Dari janji Tuhan. Sehingga hidupmu tidak gampang digoncang. Sehingga hidupmu tidak gampang penuh ketakutan, depresi, kegelisahan. Tetapi hidupmu boleh ada damai sejahtera, kekuatan. Meskipun goyang, bisa tetap kuat. Karena Tuhan yang menyertai. Karena engkau pegang janji Tuhan. Amin, saudara-saudara sekalian. Mari kita lanjutkan yang terakhir. Setelah bicara tentang apa itu percaya, kemudian bicara apa yang jadi inti dari kepercayaan kita. Yang terakhir adalah apa yang menjadi dorongan bagi kita untuk beriman. Dorongan untuk kita beriman. Saudara-saudara sekalian, kalau kita baca ayat 17, maka dikatakan anak manusia diutus bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Maka secara implisit menyelamatkan berarti kita sendiri berada di dalam dosa. Kita berada di dalam bahaya. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Maka apa yang menjadi dorongan bagi kita untuk datang kepada Tuhan? Satu-satunya yang mendorong kita adalah kita sadar kita ini ada di dalam keadaan yang hancur, yang binasa. Maka kita butuh Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, kebangkrutan rohani itu adalah awal untuk engkau bisa mendapatkan hidup yang kekal. Kebangkrutan rohani itu adalah awal untuk engkau bisa bermegah di dalam Allah. Kebangkrutan rohani itu adalah obat bagi keangkuhan dan rasa diri benar. Kalau engkau tidak punya kebangkrutan rohani, kata Luther, kalau kita tidak benar-benar rasa putus asa dengan diri kita, kita tidak mungkin datang kepada Kristus. Kebangkrutan rohani awal untuk kita datang kepada Kristus. Tapi juga bukan
hanya sekali rasa bangkrut, tapi terus-menerus sadar di hadapan Tuhan, aku ini bangkrut. Aku butuh Tuhan yang terus kuatkan aku, yang terus menyertai aku. Saudara-saudara sekalian, kalau kita punya handphone maka kita charge handphone, kemudian kita dapat daya untuk handphone kita. Tapi setelah sudah penuh kita cabut, maka handphone berjalan sendiri. Kemudian makin lama tanpa ada colokan, makin lama maka dayanya habis. Setelah itu kita colok lagi. Saudara, ini bukan gambaran hidup iman Kristen. Hidup kita bukan hidup yang setelah diisi kemudian kita lepas dari Tuhan. Setelah diisi, awalnya rasa bangkrut, datang diisi, wah penuh dengan syukur. Tapi setelah itu sandar diri lagi, akhirnya kita yang akan habis sendiri. Hidup Kristen bukan demikian. Hidup Kristen adalah hidup yang terus sadar di hadapan Tuhan, aku bangkrut, aku butuh anugerah Tuhan. Maka dari itu kita yang mau terus masukkan diri kita, terus menerus mau diikat, terus menerus mau menetap di dalam carangnya Tuhan. Yesus pokok anggur dan kitalah carangnya. Dia pokok, kita rantingnya. Maka kita yang terus mau berpaut kepada Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, kalau hidup seperti gambaran teknologi HP tadi, itu bukan hidup yang berpaut kepada Kristus terus menerus. Itu hidup yang bukan sadar diri bobrok. Itu adalah hidup yang justru merasa diri hebat. Mari kita sadari kita butuh Kristus. Kita adalah orang-orang yang butuh untuk diselamatkan. Butuh untuk diselamatkan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 51, maka di situ Daud mengatakan di hadapan Tuhan, "Ya Tuhan, kasihanilah aku berdasarkan rahmat-Mu." Saudara, kalau kita renungkan ini, Daud adalah seorang raja. Daud bisa saja datang di hadapan Tuhan dan mengatakan, "Tuhan, kasihanilah aku karena kenapa? Aku sudah banyak membuat bangsa Israel menang. Aku sudah banyak jasanya, maka kasihanilah aku." Tapi saudara-saudara sekalian, Daud tidak mengatakan demikian. Daud mengatakan, "Kasihanilah aku berdasarkan rahmat-Mu." Karena dia sadar tidak ada yang dia bisa banggakan. Tidak ada yang dia bisa tinggikan dari dirinya. Dia sadar dirinya bobrok. Belas kasihlah padaku. Hanya anugerah-Mu lah yang membuat aku bisa kuat. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan dengan tangan yang kosong. Mari kita datang kepada Tuhan sebagai pengemis. Untuk Tuhan yang isi kita dengan belas kasih dan anugerah-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan just as I am. Sebagaimana kita adanya. Bukan sandar kepada kekuatan kita. Bukan sandar kepada pencapaian termasuk pencapaian rohani kita. Hanya dengan cara itulah kita bisa beriman terus kepada Tuhan. Kalau kita sadar diri kita mampu, diri kita kuat, maka kita tidak akan terus bertumbuh di dalam iman. Tapi kalau kita terus rasa diri kita ini bobrok, diri kita ini butuh Tuhan, diri kita ini selalu harus berpaut kepada Kristus, maka disitulah kita akan bertumbuh di dalam iman. From faith to faith, from grace to grace, from glory to glory. Mari saudara-saudara sekalian kita datang kepada Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan, saya sudah terlalu lama berdosa. Kasih Allah lebih lama daripada dosa kita, karena kasih Allah kekal. Mungkin ada yang mengatakan saya dosanya kebanyakan, anugerah Tuhan lebih banyak daripada dosa kita. Selalu. Saya terlalu keras hatinya, kuasa Roh Kudus lebih keras lagi untuk melembutkan hati kita. Mari datang kepadanya. Saya terlalu gelap hidupnya, Yesus adalah terang, Dia sanggup menerangi kegelapan hidup kita. Saya terlalu merah dosanya, Yesus sanggup untuk membuat dosa kita berubah seperti salju menjadi suci hidup kita. Maka mari datang kepada Tuhan, bukan sandar diri, tapi sandar kepada kasih Kristus, sandar kepada janjinya, karena Tuhan sendiri yang minta, datanglah kepadaku.
Hak apa kita datang kepada Tuhan? Tidak ada hak. Satu-satunya yang membuat kita mau datang karena Tuhan sendiri yang minta kita datang. Dan kita sadar kita orang berdosa. Maka datanglah kepadanya. Kalau engkau rasa berdosa, itu makin membuat engkau punya alasan untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mencari yang berdosa dan yang terhilang. Terima undangannya sehingga engkau bisa menikmati hidup yang kekal sekarang, saat ini, dan lepas dari hidup yang binasa. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan, kiranya Roh Kudus bekerja. Kiranya ya Tuhan, di tengah segala keterbatasan manusia, Tuhan kerja, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan, sehingga orang-orang jemaat-Mu di tempat ini sungguh-sungguh menikmati hidup yang kekal itu. Sehingga ya Tuhan, Kristus nyata di dalam jemaat-Mu, jemaat-Mu makin dewasa di dalam Kristus. Tolong ya Tuhan, tarik kami. Mungkin ada orang-orang yang belum pernah datang kepada Tuhan. Tolong Tuhan tarik. Sehingga mereka sadar ada kabar baik di dalam Kristus, ada janji Tuhan yang didasarkan kepada anaknya yang tunggal, yang tidak mungkin, maka sudah pasti tidak mungkin akan gagal janji tersebut. Kiranya Tuhan tolong pimpin, sertailah ya Tuhan jemaat-Mu, bangunkanlah gereja-Mu demi hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.